Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disma Nelly Novita dari kelas akuntansi 1, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman prasejarah dan zaman batu. Prasejarah adalah sebutan kurun waktu yang bermula ketika makhluk hidup homini mulai memanfaatkan perkakas baru sekitar 3,2 juta tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Prasejarah juga disebut zaman praaksara, zaman sebelum ada aksara, dan zaman nirkala, zaman ketiadaan tulisan. Pada abad ke-9, beberapa kebudayaan baru menggunakan sistem tulis pada abad ke-19. Bahkan masih ada sekitar kebudayaan yang belum menggunakannya sampai sekarang. Sejak permulaan zaman perunggu, jejak mereka mula-mula diikuti peradaban-peradaban tetangganya. Sebagian besar peradaban lain baru keluar pada peradaban pada zaman besi. Kurun waktu ketika sebuah kebudayaan belum memiliki sistem tulis sendiri, tetapi sudah terperikan dalam rekan sejarah pihak lain disebut sebagai prasejarah. Awal istilah prasejarah dapat diartikan berarti kurun waktu panjang yang bermula dari kejadian alam semesta atau penciptaan planet bumi, tetapi lebih sering diartikan sebagai kurun waktu yang bermula sejak kemunculan makhluk hidup di planet bumi. Bahkan lebih khusus lagi diartikan sebagai kurun waktu yang bermula sejak kemunculan umat manusia. Terakhir, prasejarah lazimnya dianggap sebagai tarik yang bertepatan dengan munculnya rekan sejarah. Dengan demikian, trik akhir prasejarah berbeda-beda tergantung pada trik ketika rekan sejarah tergantung pada relevan menjadi sumber. Oleh karena itu, para sejarawanlah yang harus memutuskan beberapa andal keterangan tentang kebudayaan prasejarah tersebut. Dalam sejarah tersebut dengan rekam sejarah peninggalan Yunani dan Romawi seringkali kental dengan prasangka. Kurun waktu dalam prasejarah manusia di era para sejarawan biasanya hanya menggunakan 3 zaman, yaitu rekam geologi, yaitu yang menggunakan dan definisi dengan jelas, dan tingkatan stratum dengan rentang skala yang didefinisikan secara internasional. Sistem 3 zaman ada periodenisasi prasejarah manusia menjadi 3 kurun waktu, perurutan waktu yang diberi nama menurut teknologi pembuatan prakakasnya yang paling menonjol, yaitu zaman batu, zaman perunggu, zaman besi. Zaman batu ini punya 4 periode. Pertama, zaman Paleolitikum merupakan zaman batu tua berlangsung kira-kira pada masa Pleistosen awal, sekitar 600.000 tahun lalu. Kalau dilihat dari alat-alat mereka punya atau buat, diperkirakan di masa itu manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu secara berkelompok lalu meracik makanan. Manusia purba zaman Paleolitikum. Bukti kalau adanya zaman ini ialah ditemukannya fosil-fosil manusia purba yang diperkirakan umurnya lebih dari 1 juta tahun yang lalu.
Homo wajakenis, Megatopus paleojavanensis, Homo erectus, dan Homo soriensis. Ciri-ciri zaman Paleolitikum. Hidupnya nomaden karena mereka belum punya tempat tinggal yang tertutup. Jadi hidupnya pindah-pindah tempat tinggalnya seperti di padang rumput, goa, dan yang dekat dengan air sungai. Hidupnya berkelompok kecil karena jika mereka hidup berkelompok kecil memudahkan mereka bergerak dan mencari makanan. Hidup bergantung dengan alam sekitar. Pithecanthropus erectus, manusia yang jasadnya tegak dan jalannya tegap. Fosil-fosil manusia purba yang hidup di zaman itu ditemukan di aliran Sungai Bengawan Solo. Alat-alat zaman Paleolitikum. 1. Kapak genggam. Alat ini serupa dengan kapak tapi tidak bertangkai. 2. Kapak perimbas. Untuk merimbas kayu, memahat tulang. 3. Alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. 4. Flakes, alat kecil yang dibuat dari batu caicodon. 5. Kebudayaan Pacitan, kapak genggam dan alat batu. 6. Kebudayaan Ngandong, ditandai dengan ditemukannya adat-adat yang dibuat dari tulang. 2. Zaman Mesolitikum, salah satu periode zaman prasejarah. Zaman Mesolitikum sendiri disebut dengan zaman Batu Tengah dan terjadi pada masa Holocene sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia pada zaman Mesolitikum mulai mempunyai kebudayaan. Ciri zaman Mesolitikum ditunjukkan dari ditemukannya beberapa peninggalan, yaitu Kejoken Modinger, kapak genggam Sumatera, Hatshepsut, alu dan lesung, pisau batu, dan pipisan. Ciri-ciri zaman Mesolitikum: sudah tak lagi nomade, sudah mempunyai tempat tinggal, sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam, sudah bisa membuat kerajinan dari gerabah. Ditemukannya sampah dapur yang disebut Kejoken Modinger. Peninggalan zaman Mesolitikum: Abricus Roch atau gua yang jadi tempat tinggal manusia purba, Kejoken Modinger atau sampah dapur. Kebudayaan tulang dari sampung, kebudayaan Bastion Huabin, kebudayaan Toala. Alat zaman Mesolitikum: 1. Pebble Sumatera atau kapak genggam Sumatera. 2. Hatshepsut atau kapak pendek. 3. Pipisan. 1. Toala, hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Yang satu ini adalah kebudayaan peninggalan zaman Mesolitikum yang melibatkan jasad mayat manusia yang sudah meninggal. 2. Abricus Roch atau tinggal dalam gua. Seorang peneliti asal Belanda bernama Van Stelselvenus melakukan penelitian di daerah Ponorogo, tepatnya berada di Goa Lawu. Pada penelitian tersebut, yang akhirnya dilanjutkan oleh peneliti lain pada titik lain yang berada dalam wilayah Indonesia, penemuan tersebut tercatat menemukan banyak peralatan yang terbuat dari tulang, yang dapat dipastikan merupakan peninggalan sejarah dari hasil Mesolitikum. 3. Gunungan sampah pantai atau Joken Modinger. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum selanjutnya adalah Kejoken Modinger. Manusia masa Mesolitikum yang tinggal pada tepian aliran air memiliki tempat tersebut karena tanahnya yang subur dengan sumber air untuk kehidupan yang lebih banyak. 4. Kapak Sumatera. Sesuai dengan namanya, kapak Sumatera banyak ditemukan di wilayah Sumatera. Kapak ini semacam kapak genggam, namun memiliki bentuk yang berbeda dengan kapak pada zaman Paleolitikum.
Kapak ini lebih ditemukan banyak pada pesisir pantai dan berada pada tempat tinggal manusia zaman Mesolitikum. Kapak ini sendiri bisa disebut juga cangkul pada zaman sekarang. 5. Batu pipisan. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum selanjutnya adalah batu pipisan. Batu pipisan ini jika dilihat maka bentuknya akan lebih menyerupai ulekan atau alat menghancurkan, menghaluskan, dan mencampur bumbu-bumbuan. Batu pipisan terdiri dari dua bagian, yaitu tempat yang digunakan untuk menampung hasil dan tempat mencampur atau menghaluskan bumbu biji-bijian tersebut. Alat yang digunakan pada tangan yang bertujuan untuk menghancurkan. 6. Kapak pendek atau hedgehog. Kapak yang satu ini bentuknya lebih kecil dari kapak genggam, kira-kira 1,5 dari kapak genggam. Kapak ini berbentuk setengah lingkaran. Ada bagian yang runcing dan tajam pada lengkungannya. Kapak yang satu ini digunakan manusia zaman Mesolitikum untuk memotong buah, menggali tanah gua, mengambil makanan yang berada dalam tanah, umbi-umbian. 7. Kebudayaan Batson Huabin. Kebudayaan ini jarang ditemukan di Indonesia. Asalnya sendiri dari pusat kebudayaan Mesolitikum yang berada di kota Bastion dan Huabin, dan kedua kota tersebut berada di Indochina yang sekarang lebih dikenal dengan nama negara Vietnam, yang tidak lama telah melakukan migrasi dan menyebar hingga di Indonesia. Lebih banyak ditemui di wilayah timur Indonesia seiring dengan berpindahnya Papua Melanoisoid ke Indonesia. 8. Mata panah yang bergigi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman Mesolitikum ini adalah masa perpindahan dari masa Paleolitikum ke Neolitikum, sehingga hasil kebudayaan zaman Mesolitikum masih ada dalam kebiasaan dan kebudayaannya. Salah satunya adalah berburu. Mata panah adalah salah satu objek dan alat paling penting yang digunakan untuk para pemburu. Tidak usah kita melihat zaman dulu, pada pemburu di hutan zaman sekarang juga memerlukan ujung tombak panah yang digunakan untuk menghentikan pergerakan target lawan atau binatang pastinya. 9. Kebudayaan tulang dari sampung, bone culture. Kebudayaan ini sendiri terbentuk karena adanya penelitian seorang dari Belanda bernama Van Stell Schoenfels yang menemukan satu gua bernama Gua Lewu. Di tempat tersebut, Van Stell Schoenfels menemukan banyak sekali peralatan yang terbentuk dari tulang-tulang manusia dengan tanda cat merah dan tanduk hewan. 3. Zaman Megalitikum merupakan zaman batu besar. Ciri-ciri zaman Megalitikum: telah mengetahui sistem pembagian kerja, telah ada pemimpin atau kepala suku, sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari, sudah menerapkan sistem food production atau bercocok tanam. Peninggalan zaman Megalitikum: 1. Dolmen atau meja batu, 2. Kubur batu, 3. Sarkofagus, 4. Punden berundak, 5. Menhir. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini sudah ada sejak zaman Neolitikum sampai dengan zaman perunggu. Manusia pada zaman Megalitikum ini sudah bisa membuat dan meninggalkan kebudayaan di zaman batu besar. Kehidupan kebudayaan. Megalitikum meninggalkan kebudayaan yang cukup unik dan menarik. Bahkan di zaman modern sekarang ini, kita masih bisa menemui kebudayaan tersebut.
Hal tersebut disebabkan adanya suku di Indonesia yang masih tetap melestarikan kebudayaan yang ada di masa atau zaman megalitikum. Contohnya bangunan dengan batu yang berundap. Hal tersebut sama dengan peninggalan yang ada di zaman ini yang disebut punden berundap. Ada beberapa temuan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut: kapak persegi, kapak lonjong, menhir, dolmen, kubur batu, waruga, sarkofagus, punden berundak-undak, arca. Kehidupan ekonomi. Pada kehidupan ekonomi ini, alat-alat yang dipakai pada zaman megalitikum yaitu berbahan dasar dari batu. 4. Zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda yaitu tingkat atau fase kebudayaan yang ada dalam zaman prasejarah ini mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan itu seperti peralatan yang terbuat dari batu yang diasah, peternakan, pertanian, menetap, dan pembuatan tembikar. Pada zaman Neolitikum ini sudah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru tersebut. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses buat menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan pada masa atau zaman Neolitikum ini. Sejarah zaman Neolitikum, kira-kira 1500 tahun yang lalu, manusia sudah mulai memasuki zaman di mana mengalami berbagai bentuk perubahan dari masa yang sebelumnya. Karena mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang sifatnya menetap dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Waktu itu jenis tanaman yang dipakai buat bercocok tanam diantaranya seperti keladi, labu air, umbi rambat, padi gaga, sukun, pisang, dan kelapa. Ciri-ciri zaman Neolitikum sudah mempunyai harian yang sifatnya permanen. Sistem food gathering berubah menjadi food production. Melakukan kegiatan bercocok tanam dan juga memelihara hewan ternak. Sudah memakai pakaian yang dibuat dari kulit kayu dan hewan. Sudah adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Berbagai macam peralatan yang dipakai sudah mulai dihaluskan dengan cara diasah, seperti kapak persegi dan lonjong. Adanya perhiasan yang dihasilkan dari sampah kulit, kerang, terakota, dan juga batu. Masih dilaksanakannya kegiatan berburu hewan liar. Peninggalan zaman Neolitikum. Setiap zaman pasti mempunyai kebudayaan yang menandakan adanya kehidupan pada masa tersebut. Kebudayaan manusia purba yang hidup pada zaman Neolitikum pun mengalami perkembangan. Di antaranya, perkembangannya adalah memiliki tempat yang permanen dan bertempat tinggal, perubahan mata pencaharian, dan mulai mengenal bahasa dan aksara baru. Berikut beberapa alat peninggalan zaman Neolitikum: kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, gerabah, tembikar, pakaian, perhiasan, anyaman-anyaman, pembuatan perahu, penguburan mayat. Kepercayaan pada zaman Neolitikum adalah masyarakat zaman praaksara, terutama pada zaman Neolitikum, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang telah meninggal akan ada di alam lain. Oleh karena itu, roh orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sang kerabatnya. Dalam upacara penguburan ini, orang yang meninggal, orang kaya, makan
upacara kematian semakin mewah dan barang ikut dikubur semakin banyak, dan sebaliknya. Selain upacara-upacara penguburan, ada juga upacara pesta mendirikan bangunan suci. Mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada usunan batu-batu besar, biasa disebut sarkofagus. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme, kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping itu, kepercayaan dinamisme muncul seakan mempercayai benda-benda memiliki kekuatan gaib sehingga dihormati dan dikeramatkan. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.